Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak jamaah pengajian Masjid Baitul Amal. Alhamdulillah pada kesempatan malam Ahad ini, walaupun dalam suasana hujan, kita bisa duduk bersama untuk mudawamah tentang pengajian yang insyaallah pada kesempatan pengajian ini kita akan membahas tentang kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bapak-bapak hadirin, saudara-saudara rahimakumullah, Imam Al-Ghazali begitu konsisten di dalam membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ubudiyah lahiriah maupun ubudiyah batiniyah. Dan di dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang betapa banyaknya rintangan-rintangan ketika kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian penting yang harus kita fahami, karena rintangan-rintangan ini ternyata amat sangat banyak dan senantiasa mempengaruhi perjalanan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, apabila kita selamat melewati rintangan-rintangan ini, fa insyaallah ubudiyah kita makbul di sisi Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali di dalam fasal ini menyampaikan wa hadzal faslu yahtasyu binukitatin fi mu'alajatid dunya wal khalqi wasyaitan wan nafs. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam pasal ini menyampaikan bahwa di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihadapkan dengan rintangan-rintangan. Paling tidak ada 4 rintangan yang akan kita hadapi. Siapapun dia, apakah dia orang jahilkah, orang awam, orang bodoh maupun orang alim sekalipun, tidak terlepas dari 4 rintangan ini. Apa rintangan itu? Yang pertama adalah rintangan dunia, yang kedua rintangan makhluk, yang ketiga rintangan syaitan, dan yang keempat adalah rintangan nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ini keempat rintangan ini pasti terjadi dan senantiasa menghadang perjalanan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita akan coba buka satu bagian saja daripada rintangan itu, yaitu rintangan dunia. Apa yang difahamkan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan dunia? Barangkali ini mungkin menimbulkan persepsi yang berbeda selama ini di kalangan kita. Al-Ghazali menyampaikan bahwa amad dunia, adapun dunia itu fahaqqalaka an tahzaraha wa tazhada fiha li'anal amru la yakhlu min salasatin. Jadi kata Imam Ghazali bahwa kita mesti merasa takut, ya, merasa khawatir ya, terhadap persoalan dunia ini. Kita mesti merasa khawatir bahwa persoalan dunia ini akan menghalangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma anta min dzawil basairi wal fitani, walaupun kamu itu, kata Imam Al-Ghazali, sekalipun Anda diberikan karunia Allah memiliki basirah, memiliki ketajaman mata hati dan memiliki kecerdasan akal, maka kalian semua, kata Imam Al-Ghazali, tidak akan terlepas daripada rintangan dunia. Hanya persoalannya nanti berbeda ketika bagi orang yang memiliki kecerdasan dan basirah dengan orang yang awam di dalam memahami persoalan dunia, dan rintangan-rintangannya juga berbeda. Tetapi semuanya akan mengalami rintangan seperti itu. Tinggal apakah kita mampu melewati rintangan itu atau tidak. Barang siapa yang mampu melewati rintangan persoalan dunia tadi, urusan dunia tadi, maka selamatlah dia.
urusan dunia dan akhiratnya. Selamatlah dia kehidupan di dunianya, termasuk ibadahnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka bagi orang yang memiliki basirah, memiliki ketajaman mata hati dan memiliki kecerdasan akal, kata Imam Al-Ghazali, fahasbuka inna dunya, cukuplah bagi kamu dunia itu adalah aduwatullah subhanahu. Anggaplah oleh kamu harus memandang bahwa dunia ini itu akan senantiasa menyelisihi Allah, akan senantiasa memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa habibuka wa waliyuka. Sedangkan Allah itu adalah kekasihmu dan penolongmu. Ya, artinya di sini Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa berhati-hatilah dengan urusan dunia, karena dunia akan menarik kita, menjauhkan dari Allah yang kita cintai, mengalihkan perhatian kita yang seharusnya kita bergantung kepada Allah, yang seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah, maka bergeser bergantung kepada makhluk, kepada dunia. Artinya kecintaan kepada Allah tergerus, tergantikan dengan kecintaan urusan dunia. Ini yang diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Dan memang terasa sekali Bapak-Bapak sekalian oleh kita bahwa di zaman sekarang ini urusan dunia Masya Allah luar biasa. Di zaman sekarang yang sifatnya hedonis, individualis, materialistik itu luar biasa. Karena kita sangat menyadari dan merasakan betapa segala sesuatu diukur dengan uang, segala sesuatu diukur dengan duit, bahkan kebenaran pun bisa ditukar dengan duit. Ini bahaya zaman sekarang. Keadilan bisa ditukar dengan duit, bahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin sekian abad yang lampau Imam Ghazali telah mengingatkan kepada kita. Dan persoalan ini amat terjadi di zaman kita. Dengan kata lain, setiap urusan-urusan yang hak sekalipun berkaitan dengan hukum-hukum Allah pun bisa dibayar dengan materi. Dan manusia amat cenderung ke arah sana, sehingga timbullah menggampangkan hukum-hukum Allah, memudahkan hukum-hukum Allah, mengentengkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh beliau, karena ini akan menciderai ubudiyah kita kepada Allah, akan menciderai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan oleh Imam Ghazali, walaupun Anda sudah memiliki basirah, Bapak-bapak sekalian, seseorang yang memiliki basirah ini sudah tinggi sebetulnya makomnya di sisi Allah. Dia bukan sekedar ahli ibadah, tapi hatinya sudah tajam, sudah hidup kolbunya, tetapi tetap diingatkan oleh Imam Ghazali, berhati-hatilah antum. Karena godaan dunia, perseratan dunia ini sangat luar biasa, dahsyatnya, bisa menggelincirkan apabila kita lalai, apabila kita tidak terus-terusan ingat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa anna dunya naqidatun aqlika. Ya. Bahwa dunia ini seringkali ya, membolak-balikan akal kita. Ya. Jadi urusan-urusan dunia yang kita lihat ini seringkali membolak-balikan akal kita, membolak-balikan hati nurani kita. Kebenaran seringkali menjadi sebuah kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Nah, ini memang dahsyatnya memang urusan dunia ini. Dahsyat sekali ya. Dan ini menjadi rintangan. Kadang-kadang bagi orang yang tidak punya pendirian, yang belum istiqomah, yang belum teguh, ya, amat mudah tergelincir dan tersesat ya, dari kebenaran di zaman sekarang ini. Apalagi dengan informasi yang dahsyat, yang luar biasa. Wal aqlu qiyamatuka. Ya. Dan akal itu merupakan modal bagi Anda, kata Imam Ghazali. Wa imma anta min dzawil himami wal ijtihadi fi ibadatillahi ta'ala. Apakah Anda ini, jadi akal ini tetap merupakan menjadi modal bagi Anda, walaupun Anda itu memiliki cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi, bahkan bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berhati-hatilah, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Fahasbuka inna dunya balagha min syumiha ma yamna'uka min iradatiha. Wa tasghulukal fikratu fiha 'anil ibadati wal khairi fa kaifa nafsuha. Jadi kata Imam Ghazali mengingatkan bahwa gunakan akalmu, gunakan kecerdasanmu, wahai orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, wahai orang-orang yang ahli ibadah.
Gunakanlah hati nuranimu dan akalmu, dan pandanglah urusan dunia yang berbahaya itu apabila menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika segala urusan dunia apapun akan menggeserkan ubudiyah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, maka berhati-hatilah, itulah jebakan dunia. Semestinya dihindari. Begitu beliau menyampaikan. Apabila kita tidak mampu menghindar, melewati rintangan itu, maka sudah banyak orang yang terjebak. Bukan hanya orang-orang jahil, bukan hanya orang awam. Orang-orang ahli ilmu pun banyak yang terjebak, Pak. Banyak yang terjebak, banyak yang tertipu. Karena difahami ya, bahwa Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu merupakan kesenangan yang menipu. Allah sudah menyampaikan seperti itu. Ini mengandung makna bahwa kita hidup dalam dunia ini sesungguhnya kita berada dalam alam ujian. Banyak kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya merupakan tipuan yang akan menjebak kita, yang akan menjauhkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk tipuan ibadah, tipuan kebaikan, tipuan amal soleh. Ya Allah, banyak sekali sebetulnya Bapak. Ya. Yang berbentuk tipuan-tipuan itu. Dan apabila kita tidak menyadari, maka kita jatuh dalam tipuan itu. Ini yang dikhawatirkan kelak di kehidupan di akhirat nanti. Karena ketika dibuka catatan amal itu di akhirat, ternyata kita termasuk orang yang tertipu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu Imam Ghazali dalam kitabnya itu, banyak sekali kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf ini mengingatkan kepada kita agar berhati-hati di dalam urusan-urusan dunia yang penuh dengan fitnah. Nah kemudian Bapak-Bapak sekalian, diingatkan bagi orang yang awam, ya. Kata Imam Al-Ghazali, fahasbuka anid dunya la tabqa. Apabila kita termasuk orang yang awam, maka pandanglah dunia dengan cukup sederhana, bahwa urusan dunia itu la tabqa, tidak kekal. Jadi untuk mencegah kalbu kita cukup mengatakan bahwa dunia ini tidak kekal dalam kalbu kita. Semua urusan apapun, apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Imma antufariqaha wa imma antufariqaka. Apakah nanti dunia yang meninggalkan Anda atau Anda yang ditinggalkan oleh dunia? Itu pasti. Dunia seperti itu. Harta, tahta, pangkat, jabatan itu hanya sementara dan tidak kekal. Suatu saat harta, tahta, jabatan itu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan terlebih dahulu jabatan dan harta itu sebelum harta dan jabatan itu habis. Ini dua konsekuensi yang tidak bisa dihindari di dalam kehidupan dunia. Ini paling tidak kata Imam Ghazali seperti itu. Penyadaran di dalam diri kita apabila kita tidak cukup ilmu, cukup mengakui, cukup meyakini bahwa kita ini tidak akan lama hidup di alam dunia, dan apa yang kita dimiliki ini tidak kekal, tidak abadi. Ada dua hal kemungkinan dalam urusan dunia yang kita dikatakan punya tadi. Apakah kita punya harta, jabatan, pangkat, pengaruh dan sebagainya? Dua hal tadi, pertama, boleh jadi kita yang lebih dulu meninggalkan harta, tahta, pangkat dan jabatan itu dengan meninggal, dengan mati, atau harta, tahta, pangkat dan jabatan itu yang hilang duluan walaupun kita masih hidup. Dua keadaan ini pasti dialami oleh manusia. Nah, inilah peringatan dari Imam Al-Ghazali tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi urusan dunia agar kita tidak tertipu oleh dunia. Ad-dunya ghurur, anta magrur. Dunia itu tukang tipu dan anda semua adalah orang yang tertipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itulah yang kekal dan abadi. Jadi orang yang cerdas, orang yang beriman pasti akan memandang kehidupan itu jauh ke depan, yaitu kehidupan akhirat. Jadi setiap apapun perilaku amal kebaikannya itu ditujukan semata-mata bukan akhirat, tapi bukan untuk mencari kesenangan dunia, bukan untuk mencari kemasyhuran dunia, bukan mencari kebaikan di dunia saja. Tetapi yang lebih utama adalah dia mengharapkan kebaikan itu sampai di akhirat nanti.
Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang cerdas, kata Imam Ghazali, yang memahami tentang arti dan konsep kehidupan. Hadirin Bapak-bapak sekalian, itulah sekedar pengantar dalam kesempatan ini tentang rintangan yang bisa kita hadapi dan akan selalu kita hadapi di dalam urusan kehidupan kita, yaitu rintangan dunia. Dimaknai bahwa dunia di sini bukan bumi ini, bukan. Tetapi setiap urusan apapun di dalam kehidupan kita itu namanya dunia, itu urusan dunia. Urusan pekerjaan, ya, urusan kemasyarakatan, semuanya itu adalah urusan dunia. Tetapi jadikanlah urusan dunia ini menjadi bekal kepada akhirat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamakan itu. Jadi ketika kita mencari harta, jangan semata-mata mencari harta, tetapi niatkan di dalam diri kita bahwa itu adalah merupakan kewajiban dari Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari nafkah, yang kemudian tasarufkan nafkah itu di jalan Allah kembali. Jangan semata-mata untuk tujuan dunia. Jangan kemudian hidup di alam dunia hanya untuk dunia, mencari dunia hanya untuk dunia, tapi carilah dunia, hiduplah di dunia untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu untuk pembukaan sebagai pengantar. Sebagaimana biasa, season berikutnya masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Saya persilahkan barangkali ada yang mau kita bicarakan atau yang ingin dipertanyakan oleh Bapak-bapak sekalian berkaitan dengan rintangan urusan dunia ini. Silakan, Pak. Bismillah. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Enggak. Ya. Ya. Betul. Ya, itu saja. Betul. Ya. Baik. Terima kasih. Ada satu pertanyaan tadi. Tolong diberikan contoh bagaimana sebetulnya peristiwa tentang dunia yang menipu. Salah satu contoh sederhana sebetulnya. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Tidak usah jauh-jauh. Misalkan urusan rumah saja. Urusan rumah di rumah nih. Kita kan mencintai anak, mencintai istri, mencintai rumah. Ya, pasti deh. Mencintai anak, mencintai istri, mencintai rumah. Nah, Allah mengingatkan di sini jangan sampai kecintaanmu kepada anak istrimu, kepada keturunanmu, kepada rumahmu, bahkan kepada pekerjaanmu itu melalaikan dari mengingat Allah. Salah satu contoh, karena kita saking cintanya nih kepada istri, Pak, cinta banget, sehingga amat nurut sama istri, mengabaikan Allah. Nah, mengabaikan Allah. Contohnya apa? Allah memerintahkan agar kaum wanita ini pakai hijab, pakai jilbab, menutup aurat. Tapi karena kita cinta sama istri menolak. Enggak apalah, yang penting kan hatinya, itu kan pakaian aja, kata. Padahal udah jelas kan, pakai hijab itu merupakan syariat yang diperintahkan Allah. Yang tidak pakai hijab berarti berdosa, melanggar Allah. Nah, si suami karena cinta kepada istri, mengabaikan cinta kepada Allah, dia mau melanggar hukumnya. Nurut aja, ya udah deh mah. Kalau mama nggak mau mah atau belum siap mah nggak apa-apa. Padahal dosanya nanti ditanggung oleh si suami. Ini contoh, Pak. Berarti dia mencintai dunia. Dalam hal ini sosok dunianya siapa? Istrinya. Istrinya itu menjadi sosok dunia. Ya. Karena istri ini ada yang memang istri dunia saja, tapi ada yang istri sampai akhirat. Nah, kalau istri yang solehah, insya Allah sampai di akhirat, menjadi pengantin lagi, Pak, di surga ketemu akhirat. Tapi kalau istri yang durhaka, bisa bercerai kita, nggak ketemu di surga. Apalagi salah satunya ke neraka, misalkan kufur. Itu contoh. Begitu juga misalkan dengan anak, umpama gitu. Anak dibiarkan, ya, anak melakukan pelanggaran atau kemungkaran dibiarkan. Tapi karena saking cintanya sama anak, tidak ditegur sama orang tuanya. Tidak ditegur. Berarti dia lebih cinta kepada dunia, dalam hal ini anaknya, daripada mematuhi hukum Allah.
Contohnya itu. Atau yang kedua, pekerjaan, Pak. Dalam pekerjaan, karena saking asiknya pekerjaan, karena pekerjaan ini duitnya gede, gajinya gede, gitu, di kantor nih, wah lebih baik saya ngejar target dah. Ngejar target. Akhirnya apa? Hukum haram dan sebagainya ditabrak. Ditabrak. Nggak kenal halal haram dah, pokoknya duit. Nah ini Pak, berarti dia terjebak tuh, tertipu oleh dunia. Sudah tahu sebetulnya ini dah haram, tidak boleh dilakukan, dia tabrak juga. Ya. Bahkan berani meninggalkan sholat umpama. Sampai tidak sempat ngaji, sampai tidak sempat berzikir, sampai tidak sempat sholat gara-gara ngurusin pekerjaan. Nah, ini berarti tertipu sama dunia, Pak. Contohnya itu. Dan ini saya kira banyak yang begini. Banyak yang terjadi banget, Pak. Wow, pokoknya nggak sempat apa-apa lah, berangkat habis subuh, pulang habis maghrib, terus sampai dengan tetangga aja nggak ketemu, saking sibuknya nyari duit. Ya. Nah, berarti dia terjebak oleh dunia tuh, tertipu oleh dunia. Dan yang lebih parah lagi, dia melalaikan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, berarti dia tertipu oleh dunia. Jadi dunia itu anak, istri bisa jadi dunia, dikatakan dunia itu. Ya. Bagi kita. Itu Pak ya. Sekedar contoh, masih banyak sebetulnya contoh yang lain. Mangga Pak, yang lain Pak, silakan. Ya. Sotno. Ya. Ini mengenai progresi pekerjaan. Ya. Sebagai contoh, seorang pengacara yang saya Iya, iya. memang tupoksi dia kan membela klien. Iya. Tapi peran-peranan klien tersebut itu sebenarnya salah. Iya. Cuman karena dia itu pandai memainkan hukum Ya. dan dibayar mahal, akhirnya klien dia itu digas. Nah, itu menurut Pak Ustadz gimana Pak? Orang yang seperti itu. Aduh. Karena banyak sekali itu Pak. Aduh, Masya Allah. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang dahsyat Pak, mengerikan. Jadi jabatan pengacara, jabatan hakim, jabatan jaksa ini, Masya Allah Pak. Ibaratnya hakim, jaksa, pengacara ini berada di tepi jurang. Sangat rentan tergelincir Pak. Karena apa? Karena dialah yang memutuskan hukum tadi. Salah dia memutuskan hukum, maka dia tergelincir. Makanya tipis dia antara jurang neraka dengan surga itu tipis. Tipis banget. Pertaruhannya besar Pak. Makanya kalau orang yang bercita-cita baik jadi pengacara, baik hakim maupun jaksa, tolong nih persiapkan dulu akidahnya terutama. Bukan sekedar ilmu kepengacaraannya aja. Maka saya kalau ada orang-orang yang kuliah di fakultas hukum Pak, itu saya bekali akidahnya. Hati-hati antum. Bekali akidahnya. Kalau masalah ilmu hukumnya gampang lah dipelajari itu mah. Terutama akidahnya Pak. Kuat nggak dia mengenai godaan itu? Godaan apa? Fulus Pak. Allah Karim itu dua godaannya. Sehingga tadi yang terjadi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini kan perbuatan zalim Pak. Dahsyat banget. Dahsyat. Makanya, tapi di situ juga dia dekat ke surga. Kenapa? Ketika seorang hakim pengacara berlaku adil, ya, berlaku adil, maka itu pahalanya melebihi orang ahli ibadah Pak. Iya. Jadi Allah adil di situ. Di satu sisi dia rentan masuk neraka, tapi di sisi lain dia sebetulnya mudah masuk surganya. Walaupun dia sholatnya, puasanya biasa-biasa saja pas standar, dzikir juga cuma sedikit gitu. Tapi dia punya komitmen yang tegas mempertahankan hukum, mempertahankan kebenaran, kemudian dia berlaku adil, maka pahalanya besar di sisi Allah. Melebihi ahli-ahli ibadah yang lain. Kenapa? Karena apa yang diputuskannya ini berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Betul nggak? Keselamatan orang lain, kesejahteraan orang lain, kebahagiaan dan penderitaan orang lain. Sebab ketika dia salah memutuskan, ini akan mengakibatkan penderitaan dan berbuat dolim kepada orang lain. Yang boleh jadi yang didolimi itu bukan hanya satu orang itu, boleh jadi yang didolimi adalah istrinya, anaknya, keturunannya dan sebagainya. Terlalu banyak orang yang didolimi, terlalu banyak orang yang dideritakan oleh dia. Makanya wajar kalau kemudian hukuman akhiratnya berat. Itu saya betul-betul Pak, kalau ada mahasiswa fakultas hukum saya selalu nasihati, hati-hati antum, hati-hati. Ya. Dari sekarang kamu persiapkan tauhidmu. Karena kamu akan menghadapi godaan yang jauh lebih besar dibandingkan pejabat-pejabat lain.
Itu Pak. Jadi bahaya Pak ya. Tapi sekali lagi, pahalanya besar kalau dia bisa berbuat adil. Wah itu istimewa banget Pak. Karena ya Allah untuk bisa berbuat adil itu tantangannya Pak. Belum kitikannya, godaannya. Mampu nggak tuh selamat dari godaan itu ya? Perlu keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa dia lebih memikirkan keselamatan di akhirat daripada kesenangan sementara di dunia ini. Itu Pak ya? Ya, terima kasih. Masih ada Pak? Waktu masih ada saya kira. Ya, silakan. Duno. Pertanyaan yang orang yang kedua Pak. Iya. Ketiga saya. Iya. Tadi masalah harta Pak ya. Betul. Saya contohkan orang itu pejabat yang tadi dibilang. Si pejabat ini jatah itu kata Ustaz dia orang itu rakus lah gitu. Iya. Berarti harta-hartanya banyak yang dapat itu. Nah, sedangkan sekarang orang itu sudah benar-benar insaf Pak. Kekayaan yang dulu banyak itu gimana hukumnya Pak? Ya. Ya, itu Pak ya. Iya. Terima kasih. Pintu taubat senantiasa terbuka di sisi Allah Pak. Selama kita masih hidup, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Walaupun dosa kita seluas langit dan selebar bumi, maka ketika kita inabah, kita kembali taubat kepada Allah dan memperbaiki diri, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Hanya ada syarat-syaratnya. Itulah dia harus bayar kifarat. Dia harus bayar denda dia. Dengan cara apa? Dia harus perbaiki diri dia dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan berbuat baik, amal soleh. Ya. Kemudian bila ada orang yang dia dolimi dalam pengambilan gasab hartanya tadi, maka dia harus kembalikan itu. Ya. Kembalikan. Atau minta ikhlasnya kepada orang-orang yang pernah dianiaya. Ini memang agak berat Pak. Agak berat. Tapi paling tidak lakukanlah perbaikan. Harta yang masih ada ketika dia tidak menjabat, segera setelah itu tunaikan zakatnya, sedekahnya diperbanyak, berbuat kebaikan, membantu orang fakir miskin, dan terus kebaikan itu terus lakukan. Selain jangan lupa ibadah-ibadah mahdohnya, sholat, puasa sunnah, zikirnya, baca Qur'annya. Terus untuk apa? Kifarat daripada dosa-dosanya, untuk menebus dosa-dosanya. Jadi orang yang seperti itu Pak, yang melakukan pelanggaran secara lahiriah, katakanlah menggasab harta haram dan sebagainya, dia harus melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Tidak cukup hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun, gak cukup Pak. Apalagi bila ada orang-orang yang terzolimi, yang teraniaya hartanya, dia harus kembalikan itu. Kemudian minta ikhlasnya. Kalaupun dia misalkan pernah menggasab 1 juta, tapi dia hanya mampu 500, bilang saya kembalikan 500, tapi 500-nya minta ikhlasnya. Jadi ketika diikhlaskan, yang 500-nya selesai urusannya. Selesaikan urusan-urusan di dunia seperti itu. Kalau bisa dilakukan. Tetapi yang Bapak tanya, ini urusan pejabat, repot Pak memang. Kita tidak jelas duitnya yang mana gitu. Oleh karena itu yang terpenting, perbaiki diri kita, kemudian perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan kepada sesama manusia, ya. Perbanyak bersodakoh terutama, berinfak dan bersodakoh, berbuat baik kepada orang-orang yang du'afa, fakir miskin, yatim dan anak terlantar dan sebagainya. Hartanya digunakan untuk itu, tidak digunakan untuk senang-senang. Ya. Bila dia sudah pensiun Pak, tapi kalau dia masih dinas, wayahnya jangan diulangi. Kalau mau tobat, dia masih dinas nih, pejabatnya tadi, jangan diulangi. Kalau sudah tobat jangan diulangi. Tapi kalau dia sudah pensiun karena tidak menjabat lagi, wayahnya, ya, perbaiki perilakunya dengan banyak berbuat kebaikan, beramal soleh, ya, secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan dengan hartanya. Karena dia dulu mengambil harta, maka dengan hartanya dia tebus lagi. Tidak cukup dengan ucapan. Ya. Kalau kita menyakitinya dengan ucapan, maka tebus lagi dengan ucapan permintaan maaf. Tapi kalau harta, harus dengan harta lagi menebusnya. Gitu. Gitu Pak ya? Iya. Tapi lakukanlah. Dan selebihnya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti ada ciri-cirinya Pak, orang taubatnya diterima. Ada ciri-cirinya. Ya. Terima kasih, masih ada? Satu pertanyaan lagi barangkali? Kalau ada?
Ya, silakan satu lagi Pak ya. Ya. Masalahnya itu seandainya dia insaf, tapi sebelum insaf dia nggak ada umur. Sementara anak istrinya itu tahu harta yang dia dapat suaminya dapat itu dari mana. Tahu ya berarti. Nah ini betul. Cuman gini Pak, cuman tahu dari mana, cuman ke siapa dia itu nggak tahu. Iya. Cuman tahu diperolehnya dengan cara yang haram gitu ya. Nah ini lebih rumit Pak. Artinya ada pertanyaan lagi, kalau tadi mungkin orangnya masih ada umur Pak ya, sampai bisa taubat. Yang ini persoalannya, ketika dia melakukan tadi kecurangan, mengambil barang haram, ketika dia punya jabatan, dia meninggal duluan, belum sempat taubat. Wah ini, naudzubillah Pak. Ya kembali kepada Allah, pasti diperhitungkan oleh Allah itu. Karena belum sempat taubat. Hanya amal-amal yang dosa-dosa yang sudah ditaubati, insya Allah dihapus. Tapi yang belum ditaubati maka tidak akan dihapus dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan anak istrinya? Nah, itu. Padahal tahu, kecuali tidak tahu Pak ya. Padahal tahu katanya itu harta haram. Ikut menikmati Pak. Istrinya itu harus melakukan perbaikan. Ya. Istrinya harus melakukan kebaikan. Ya. Jangan melakukan lagi itu. Atau seperti tadi, dia harus banyak melakukan kebaikan. Dia harus banyak melakukan amal soleh. Tetap Pak, untuk menebus tadi barang-barang haram yang dia makan dari suaminya. Padahal dia tahu. Makanya kalau istri yang solehah itu mestinya nanya, jangan seneng aja dikasih duit banyak sama suaminya, ya, triliunan gitu kan, seneng. Wah ini katanya ini apa berkat dari Tuhan katanya. Jangan berak aja. Kalau istri yang soleh pasti nanya, Mas, saya kan tahu gaji Mas cuma segini, ini uang banyak banget dari mana? Nah biasanya kan gitu ya. Tahu nih mau, alhamdulillah dapat rezeki nongkrop ya Pak, rezeki nomplok ya Pak, rezeki gede diterima. Nah, mestinya ditanya, jangan-jangan ini hasil kecurangan gitu. Nah, jadi kalau tadi seperti tadi, tetap istri dan anaknya segera bertaubat, perbaiki diri, dan banyak melakukan amal soleh. Terutama amal soleh berkaitan dengan hubungan manusia. Bukan hanya hubungan sendiri, bukan hanya istighfar, tapi banyak berbuat baik, membantu orang lain. Baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan uangnya. Seberapapun yang mampu. Lakukan saja terus itu. Semoga Allah ampuni. Gitu ya. Jangan sampai tidak dilakukan. Sudahlah, setelahnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita lakukan saja. Tunjukkan bahwa kita ingin bertaubat, ingin berbuat baik sesuai ukuran kemampuan kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Itu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian malam ini bagi kita semua dan terutama bagi diri saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.